Halo semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dan model pembelajaran terpadu beserta contoh-contohnya. Halo, saya Andriani Wiesi. Halo, saya Fitria Puspaindah. Halo, nama saya Maria Amanda Adeodata. Halo, nama saya Lusriani Nainggolan. Halo, perkenalkan nama saya Yohana Mutiara Yudika. Halo semuanya, nama saya Vincentia Gorsanetris. Apa itu pembelajaran terpadu? Menurut BIN, pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa pokok bahasan. Kalau menurut Jacobs, pembelajaran terpadu adalah sebagai suatu proses untuk mengaitkan dan memadukan materi ajar dalam suatu mata pelajaran atau antar mata pelajaran dengan semua aspek perkembangan peserta, kebutuhan dan minat peserta, serta kebutuhan dan tuntutan lingkungan sosial keluarga. Sedangkan menurut Trianto, adalah pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa materi pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Konsep pembelajaran ini menolak hafalan sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual. Karakteristik dari pembelajaran terpadu adalah 1. Pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. 2. Memberikan pengalaman langsung pada siswa. 3. Pemisah antar mata pelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 5. Bersifat fleksibel atau luas. 6. Berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran terpadu, ada beberapa model pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Robin Fogarty, dalam pembelajaran terpadu ada model jaring laba-laba, keterhubungan, keterpaduan, penggalan, sarang, urutan atau rangkaian, bagian, galur, celupan, dan model jaringan. Yuk kita bahas satu persatu. Model jaring laba-laba atau wave adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik dalam memadukan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran dan antar mata pelajaran. Prosesnya dimulai dari menentukan tema, subtema, dan memperhatikan keterkaitan tema dengan mata pelajaran terkait. Contohnya adalah dalam pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. Misalkan dalam pembelajaran tematik kelas 2 dengan tema hidup bersih dan sehat, dalam tema tersebut, kegiatan pembelajaran berupa menuliskan lambang dan nama bilangan, himpunan alat-alat kebersihan dengan tegak sambung dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, pembuatan kreasi tempat tisu dari kardus bekas dalam SBDP, serta pemahaman sila Pancasila dikaitkan dengan tindakan menjaga kebersihan dalam PPKN. Model keterhubungan atau connected. Dalam model ini, materi-materi pembelajaran berada di bawah mata pelajaran tertentu. Dalam pembelajarannya, adanya keterkaitan satu konsep dengan konsep lainnya dalam satu semester dengan apa yang akan dipelajari pada semester berikutnya. Misalnya dalam materi kosakata, struktur, membaca, dan mengarang yang masuk dalam lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia. Model keterpaduan atau integrate merupakan pendekatan antar mata pelajaran di mana sejumlah topik dari mata pelajaran berbeda dipadukan. Model ini mirip dengan model jaring laba-laba, tapi berbeda karena model ini tidak menuntut penentuan tema. Contohnya adalah dalam topik analisis siklus air dalam mata pelajaran IPA kelas 5 dan menguraikan urutan peristiwa pada teks non-fiksi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Pemaduan kedua topik tersebut dapat berupa menguraikan peristiwa siklus air dalam teks non-fiksi mengenai siklus air.
Model penggalan atau fragmented adalah model pembelajaran yang materi-materi di dalam satu pelajaran diajarkan secara terpisah tanpa ada usaha untuk mengintegrasikan. Contohnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Tapi dalam prosesnya, materi-materi tersebut diajarkan secara terpisah pada jam pelajaran yang berbeda-beda. Model sarang atau nested adalah model yang memadukan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan berpikir, daya imajinasi melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Contohnya, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, terdapat kegiatan pembelajaran untuk memahami makna kata, majas-majas, dan unsur pembentuk puisi, menentukan makna kata dalam puisi, menentukan majas dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Melalui kegiatan pembelajaran tersebut, terlihat bahwa ada pembelajaran mengenai konsepnya terlebih dahulu sampai dengan terampil dalam menciptakan sesuatu. Model urutan atau rangkaian adalah model yang memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel dengan cara mengajarkan materi yang memiliki kesamaan dalam upaya mengutuhkan materi. Misalnya, dalam mata pelajaran fisika, sifat cahaya dan pembentukan bayangan, dan biologi, bagian-bagian mata dan proses melihat. Dimulai dari kegiatan awal tentang pentingnya cahaya bagi sistem penglihatan manusia, pengenalan bagian-bagian mata, dan percobaan pembentukan bayangan pada mata. Model bagian atau shared adalah pemaduan akibat adanya overlapping atau tumpang tindih konsep pada dua atau lebih materi pelajaran, sehingga menjadi konsep yang utuh yang dapat menuntun siswa dalam berpikir luas dan membuka wawasan melalui pemahaman konsep lintas disiplin ilmu. Contohnya, dalam materi pendidikan jasmani olahraga, ada topik mengenai gerak berjalan, gerak berlari, dan gerak lompat. Sedangkan pada materi seni budaya, ada topik gerak memutar, gerak berjalan, gerak berlari. Dilihat dari kedua topik pada mata pelajaran yang berbeda, terdapat bagian yang tumpang tindih, yaitu mengenai konsep gerak. Sehingga, dengan model bagian atau shared, kedua topik tersebut dapat dipadukan sehingga menjadi konsep yang utuh. Model galur atau 3D adalah model pemaduan bentuk keterampilan. Contohnya, melalui keterampilan berpikir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS yang menggunakan topik keberagaman. Pada muatan Bahasa Indonesia, siswa menuliskan perbedaan agama di Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan materi PPKN mengenai sikap toleransi dari keberagaman di lingkungan sekitar. Lalu materi dilanjutkan dengan muatan IPS, cara menghargai keberagaman di Indonesia. Model celupan atau immerse. Model ini dirancang untuk membantu siswa menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Contohnya dalam pembelajaran IPA materi wujud benda. Melalui pengalaman sehari-hari dan pengetahuan yang didapat ketika belajar di sekolah, siswa jadi mengetahui dan dapat membedakan yang termasuk benda padat, benda cair, benda gas, beserta contoh-contohnya. Model jaringan atau network. Model ini adalah model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi dan bentuk pemecahan masalah setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, dan konteks yang berbeda. Contohnya adalah ketika siswa mencari sumber data belajar lain berupa dari buku bacaan, informasi dari internet, maupun dari orang lain yang ahli dalam bidangnya.
siswa memperluas wawasan belajar sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa keingintahuannya yang besar. Itulah penjelasan mengenai konsep dan model-model pembelajaran terpadu beserta contohnya. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.